Kita ke informasi terakhir pemirsa, pria di Sumber Baru hobi masuk penjara. Pria berinisial AB warga desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah berhasil mencuri handphone milik tetangganya sendiri. AB yang sudah 7 kali keluar masuk penjara dengan kasus pencurian ini mengaku senang karena bisa mendapatkan makanan gratis di dalam penjara. Untuk mengetahui kasus apa saja yang telah dilakukan pria berinisial AB warga Sumber Baru ini hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian sebanyak 7 kali, telah terhubung bersama kami Kapolsek Sumber Baru AKP Fatur Rahman. Halo, selamat sore Pak Fatur. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fatur, saat ini Gatekeeper tengah mengangkat informasi pria di Sumber Baru hobi masuk penjara ini Pak, sebanyak 7 kali kurang lebih seperti itu. Pak Fatur mungkin bisa diperinci Pak, kasus apa saja yang telah dilakukan pelaku berinisial AB ini Pak? Bukan hobi jelek ini ya. Jadi gini Bapak ya Mbak, untuk kejadian memang tersangka ini yang bernama ABD memang sudah residivis, sudah kali masuk ke penjara dan ini yang ke-8 ya. Untuk kasus-kasusnya itu pertama kali masuk itu terkait dengan kasus curanmor dan kasus pencurian emas, perhiasan emas. Jadi kasusnya beberapa curanmor, ada juga emas, gitu. Dan HP, ada beberapa HP. Baik, berarti pelaku ABD ini adalah residivis kasus pencurian seperti itu. Pak Fatur, kasus yang terakhir ini adalah pencurian handphone dengan ancaman hukuman berapa tahun penjara ini Pak? Ya, untuk sementara dengan kasus pencurian handphone orang lain ini, salah satu warga di Dusun Sumber Kijing, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, kita jerat dengan pasal 363 Subsidiar 362 dengan ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun. Baik, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ini artinya pria berinisial ABD ini sendiri Pak, ini adalah kasus ke-8 kalinya. Pak Fatur, sesuai yang ramai di media sosial ini Pak, bahwasanya memang ABD ini sering sekali keluar masuk penjara. Memang apa sih Pak fasilitas yang didapatkan narapidana Pak hingga ABD ini terkesan betah berada di sana Pak? Ya, kalau memang haknya dia, meskipun dia seorang pelaku, haknya untuk hidup juga kita penuhi kok. Untuk makan, untuk mandi, apapun kita penuhi sesuai dia. Ya, fasilitas makan 3 kali kita penuhi semuanya ya. Jadi gini Bapak, ini ada latar belakangnya. Secara fisiologis saya lihat ya, secara fisiologis dia memang seorang pengangguran ya. Seorang pengangguran tidak punya mata pencarian sama sekali. Jadi kerjaan dia itu hanya jalan saja, kemana-mana jalan. Di mana ada suatu kesempatan, dan kelengahan dari pemilik barang, dia selalu mengambil barang yang ada. Gitu. Jadi bukan suatu direncanakan lokasi mana yang akan dicuri, tapi setiap ada kesempatan dalam kesempitan menurut dia, ya diambil. Barang orang milik siapapun, tetangga, orang lain, di desa manapun tetap akan diambil. Makanya dia tuh dengan latar belakang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dia merasa enjoy. Pernah saya menanyakan, kenapa kamu sudah 8 kali ini masuk? Ya saya tidak punya pekerjaan Pak. Kan kalau di penjara dikasih makan, dikasih minum, tidur dijaga Pak Polisi katanya. Itu jawaban polos mereka itu. Jadi makan dikasih, minum dikasih, Pak, rokok juga dikasih, pas tidurnya juga dijaga Pak Polisi. Ini jawaban polos bagi dia. Baik, namun ABD ini sendiri Pak Kapolsek masih tinggal lengkap bersama keluarganya seperti itu Pak? Sama orang tuanya, tapi dia jarang pulang juga ke rumahnya. Jadi orangnya memang kerjanya jalan, tidur, pulang, makan, berangkat lagi, itu aja pekerjaannya dia. Jadi nggak tetap, dia nggak punya pekerjaan tetap. Tidak punya pekerjaan tetap sama sekali. Dia tidak berusaha untuk bekerja, untuk mencari, untuk menghidupi ekonominya. Dia masih bujang memang, ya.
Iya. Hal ini sudah kami melakukan pendekatan sebelumnya. Pernah seorang hakim memberi modal karena merasa iba memberi modal 2 kambing supaya dia itu berhenti karena Pak Hakim itu sudah menghukum sampai 4 kali. Jadi diberi kasih modal berhenti untuk ternak kambing biar sebagai mata pencarian dia. Ternyata kambingnya juga dijual juga gitu loh. Dari kandidat tim kami, dari kandidat tim juga pernah membina, memberikan modal sama dia uangnya, kamu usaha kayak gini. Tapi juga nggak jelas juga gitu loh, Mbak. Jadi memang awalnya agak malas ya untuk bekerja itu nggak mau, kalau orang Jawa bilang itu nggak mau kerja soroh gitu loh, Mbak. Jadi dia tuh mau enaknya sendiri gitu loh. Iya, Pak Fatur, ini sepertinya mengkhawatirkan, Pak. Sudah diberi modal, namun masih saja tidak dipergunakan dengan baik. Pelaku masih saja melakukan tindak pencurian ini, Pak. Dan apalagi ada pernyataan enak di dalam penjara, dikasih makan, dikasih minum, seperti itu. Pak Fatur, apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, Pak, selain melakukan pendekatan kepada pelaku agar tidak melakukan tindak kriminal lagi ini? Ya, jadi nanti kita sudah punya program ya, setelah tetap dia bertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkan perbuatannya saat ini, pengadilan nanti dengan melalui para Babin Kantipmasnya di wilayah Bregorimo. Kalau sudah keluar kami akan dekatin, kita akan ajari suatu keahlian. Mungkin ada bekal dari lembaga pemasyarakatan, kalian apa ini kita ajarin. Kita pantau terus, kita dekati terus melalui Babin Kantipmasnya nanti. Ya, baik. Semoga kasus ke-8 ini adalah kasus terakhir yang dibuat oleh pelaku ABD ini sendiri, Pak, hingga tidak lagi berurusan dengan pihak kepolisian dan harus tidur di penjara seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kapolsek Sumber Baru, AKP Fatur Rahman, telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih, Pak Fatur. Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.